Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Rahmah PR MSI APT yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti dari penyuluhan kesehatan manfaat Sambiloto untuk meningkatkan sistem imun ini oleh Muhammad Iqbal. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata mengenai materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam acara penyuluhan kali ini. Dan yang terhormat Ibu Siti Rahmah, terima kasih atas bimbingannya untuk kami selama ini, Bu. Di sini kita materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu manfaat Sambiloto untuk meningkatkan sistem imun. Kebetulan kita mungkin untuk beberapa orang masih asing apa itu Sambiloto, atau kata orang Sunda mah naon sih Sambiloto teh. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai apa itu Sambiloto, khasiat Sambiloto itu seperti apa, terus kandungan zat Sambiloto yang terkandung di dalamnya itu apa aja, terus khasiat dan penggunaannya itu yang baik itu seperti apa. Di sini kita akan mengupas secara detail, tapi dalam PPT ini saya bikin ringkas saja karena kebanyakan itu berbahasa ilmiah, jadi takutnya ada pada gak ngerti gitu. Ya. Nah, kita berbicara mengenai Sambiloto. Kecil tinggi. Nah, sebelum kita mengenal kepada khasiat dan berkhasiatnya, kita harus mengenal dulu sih apa itu tumbuhan Sambiloto. Terus ibaratkan manusia tak kenal maka tak sayang. Itu juga harus persis sama seperti kita harus mengenal dulu Sambiloto itu tumbuhannya apa, nama latinnya apa, terus nama tiap daerahnya juga apa. Di sini kita akan berbicara mengenai Sambiloto dulu secara umum. Apa itu Sambiloto? Sambiloto atau dengan nama Latin Andrographidis paniculata merupakan tumbuhan yang berkhasiat obat yang berupa terna tegak yang tingginya bisa mencapai 90 cm yang berasal dari Asia tropika. Sambiloto juga sebenarnya hidup di sekitar lingkungan kita, yaitu seperti di parit atau di sisi-sisi jalan gitu. Sambiloto ini juga mempunyai beberapa nama panggilan berdasarkan nama daerah itu berbeda-beda. Kalau Sambiloto itu mungkin secara bahasa Indonesianya atau secara bahasa umumnya, tapi di beberapa daerah itu ada panggilan khusus gitu mengenai untuk Sambiloto. Salah satunya di Melayu biasanya disebut dengan Sambilata. Kalau di tanah Padang atau di tanah Sumatera Barat sana biasa dipanggil dengan ampadu tanah. Kalau di Jawa Tengah itu, daerah Jawa itu ada beberapa panggilan. Yang pertama Sambiloto, ada Kipait karena rasanya emang Sambiloto itu sangat pahit sekali, tapi tidak sepahit kehidupan ya teman-teman. Ada Bidara dan ada Andiloto.
Kalau di orang Sunda, di kita gitu ya, biasa disebutnya Ki Orai. Orang Sunda biasanya Ki Orai. Tetapi untuk kalangan adik-adik mungkin ya yang kelas 12 sama orang-orang awam atau yang masih muda-muda pasti baru mengenal nih, oh Ki Orai, apa itu Ki Orai? Ki Orai itu ya sambiloto itu, ya, jadi merupakan tanaman obat juga. Kalau di Madura biasa disebut pepaitan karena emang rasanya sangat pahit sekali sambiloto itu. Nah, setelah kita mengenal sambiloto itu apa, kenapa sih sambiloto itu termasuk tanaman obat yang sangat berkhasiat sekali gitu? Karena di dalam sambiloto itu dari mulai daun, batang sampai batang, karena sambiloto itu termasuk herba. Herba di sini disebutkan semua penggunaannya itu full satu tumbuhan, dari mulai akar, dari mulai batang, daun, bunga itu dipakai semua. Jadi zat berkhasiat dalam sambiloto itu mengandung eoxandrorafolid, andrografolid, 14 deoksi 11 neoandrografolid dan 12 dihidroandrografolid. Terus ada juga homoandrografolid, terpenoid dan flavonoid. Di sini juga ada beberapa zat kimia yang emang sangat banyak sekali ya, dan dari masing-masing zat kimia tersebut itu mempunyai khasiatnya masing-masing. Di sini kita akan mengupas karena emang lagi pandemi gitu ya. Jadi masih masa pandemi itu kan yang harus diperkuat itu adalah sistem imun tubuh kita. Jadi orang yang emang terkena COVID-19 itu adalah orang-orang yang emang harus diperbaiki sistem imunnya. Tetapi sering juga banyak persepsi bahwa COVID-19 itu akan mengakibatkan seseorang meninggal. Itu biasanya karena faktor komorbidnya atau faktor penyakit penyertanya. Biasanya yang meninggal itu yang bukan disebabkan karena COVID, tapi disebabkan karena adanya penyakit bawaan seperti diabetes, seperti jantung, seperti paru. Nah, itu yang mengakibatkan seseorang meninggal karena COVID-19. Karena di orang sehat pun sebenarnya bisa tertular oleh COVID-19, tetapi dengan sistem imun yang kuat itu kita bisa membentengi diri dari COVID-19 itu sendiri. Malahan sekarang COVID-19 yang sekarang itu sudah ada bermutasi loh, sampai ada 40 jenis mutasi baru. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang mengabaikan peraturan pemerintah seperti jarang memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, selalu berkerumun. Itu adalah merupakan faktor-faktor yang emang sangat sensitif sekali untuk terjangkitnya itu virus COVID-19. Nah, kita lanjut lagi ke sambilotonya. Kenapa sambiloto hubungannya sama sistem imun itu apa sih? Nah, karena di sini ada zat andrografolidnya. Nah, manfaat sambiloto pada sistem imun ini yang berperan sebagai imunomodulatornya itu adalah andrografolidnya. Apa sih imunomodulator itu? Imunomodulator itu bisa dikatakan sebagai stimulus kita untuk sistem imun kita, agar sistem imun kita itu kuat, bisa kebal gitulah, bisa kebal, bukan kebal sih, tapi sistem imun kita itu bisa kuat lah. Nah, di sini dijelaskan andrografolid berperan sebagai imunomodulator, khususnya imunosimulan yang mampu meningkatkan kerja sistem imun. Kandungan andrografolid yang terdapat pada tanaman sambiloto mampu meningkatkan fungsi sistem pertahanan tubuh seperti sel darah putih untuk menyerang bakteri. Kenapa di sini disebutkan sel darah putih? Karena sel darah putih itu merupakan antibodi tubuh kita. Kalau diibaratkan tubuh kita itu suatu kerajaan nih, kerajaan yang dilindungi oleh para pasukan. Nah, leukosit atau sel darah putih inilah yang bekerja sebagai pembenteng atau pertahanan tubuh kita nih. Jadi musuh ibaratkan virus atau patogen lainnya menyerang tubuh kita. Yang pertama kali
membentengi tubuh kita itu adalah sel darah putih, ya. Di sini juga dikatakan sel darah putih berfungsi untuk menyerang bakteri dan antigen lainnya. Nah, selain andrographoli tadi, di dalam sambiloto juga terdapat flavonoid. Flavonoid ini adalah sejenis senyawa kimia juga yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi di sini dikatakan sebagai anti radang dan anti pembengkakan. Jadi biasanya sambiloto juga digunakan untuk pasien-pasien yang emang udah mempunyai riwayat kanker, karena itu nyerinya itu hebat. Nyeri itu ada beberapa klasifikasi, dari mulai nyeri sedang, nyeri rendah, dan nyeri kuat. Kalau misalkan nyeri kuat itu seperti nyeri kanker atau tumor yang itu. Jadi bisa dikonsumsi sambiloto juga untuk nyeri yang hebat ini. Dan selain andrographoli dan flavonoid tadi, sambiloto juga ada tanin. Tanin itu hampir sehasiat dengan daun jambu biji. Jadi salah satu zat kimia yang terdapat dalam suatu tumbuhan yang berfungsi sebagai anti diare. Diare ya, yang suka makan pedas, ya kalau diare bisa menggunakan sambiloto nih untuk pengobatannya. Dan ada neoandrographoli, biasanya kelompok glukosida yang bertindak sebagai antioksidan kuat. Nah, selain untuk anti diare, untuk sistem imun, untuk nyeri yang hebat dan inflamasi atau peradangan dan pembengkakan, juga bisa sebagai antioksidan kuat. Yaitu antioksidan yaitu menetralkan racun dari tubuh. Kan banyak tuh kita itu menyerap racun. Kan racun itu disimpan di hati ya, di metabolismenya di hati. Jadi dikeluarkan bisa dengan diekstraksikannya itu bisa melalui urin dan lain sebagainya. Jadi takutnya nanti kalau kebanyakan racun kan bahaya juga ya, karena hati itu sebenarnya sensitif banget loh. Jadi hati itu jangan sampai banyak sekali racun yang diserapnya, dan jagalah hati lah intinya ya. Hati bukan hati yang itu ya, jadi hati hepar yang ada di tubuh kita. Jadi jangan sampai salah persepsi hati itu hati apa. Jadi hati yang ada di dalam tubuh itu ada ya. Jadi berfungsi untuk menetralkan racun. Nah, sambiloto ini bekerja untuk meningkatkan hati tersebut atau hepar untuk menetralkan racun dan mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, di sini selain sebagai agen imunomodulator, sambiloto juga digunakan sebagai imunostimulator yang meningkatkan respon imun saat kekebalan tubuh berkurang karena kandungan alkaloid, dan alkaloid sambiloto dapat menggantikan peran IFNY. Itu IFNY merupakan salah satu enzim yang terdapat dalam sistem imun tubuh kita ya, dalam mempertahankan respon kekebalan tubuh dan meningkatkan respon imunospesifik dalam bentuk peningkatan responsitivitas leukosit atau respon imun spesifik untuk mengaktifkan makrofag untuk melakukan fungsinya dalam melakukan fagotosis agen infeksius yang memasuki tubuh. Maksudnya di sini jadi kandungan alkaloid sambiloto juga sebagai perangsang ya, perangsang. Jadi kalau misalkan keadaan imun tubuh kita itu lemah, jadi dirangsang oleh alkaloid yang ada di sambiloto itu untuk ayo bangkit kita akan menghadapi suatu agen berbahaya contohnya yang masuk ke dalam tubuh gitu. Selain itu kehebatan sambiloto juga ini bisa menyesuaikan di mana sistem imun kita kuat, lagi bagus-bagusnya sistem imun, lagi di atasnya sistem imun ini, sambiloto itu tidak bekerja, jadi cuma memantau. Jadi misalkan agen tubuh kita ini lagi kuat, lagi bagus, so kamu kerja nih, kamu lagi bagus, lagi semangat, contohnya si sel darah putihnya nih. Tetapi kalau misalkan sel darah putihnya itu berkurang atau sistem imun kita juga berkurang, makalah si sambiloto ini, zat-zat yang terdapat dalam sambiloto ini juga dapat merangsang itu supaya kita yuk bangkit lagi, kita harus menghadapi suatu nih, ada antigen seperti virus, bakteri, kuman, segala macam lah, berupa kuman penyakit atau apapun itu. Selanjutnya nih, di sini ada cara penggunaan sambiloto ya. Ini merupakan daun sambiloto segar yang ada kelihatan gambarnya.
Nah, di sini ada sambiloto segar. Emang sambiloto segar itu kalau dikonsumsi secara langsung itu bisa. Jadi si kandungan zat kimianya yang terdapat juga masih fresh, masih segar, dan efektivitasnya juga itu makin cepat. Jadi misalkan sakit gigi bisa menggunakan daun sambiloto segar dengan langsung dicocolin aja si getah yang ada di itunya, di batangnya. Itu cuma pahitnya pahit banget gitu, gak sepahit kehidupan sih, tapi pahit bener-bener pahit banget. Selain itu ada juga sambiloto kering. Biasanya anak-anak farmasi bilangnya itu simplisia. Simplisia itu adalah tumbuhan yang emang udah dikeringin, tapi ada beberapa kemungkinan zat kimia yang terkandung di sambilotonya itu rusak karena misalkan faktor pengeringan, karena faktor udara, karena faktor suhu, misalkan kan kalau misalkan udah kering takutnya jamuran atau apa. Tetapi untuk mengantisipasi hal itu, simplisia bisa juga dijadikan seperti kapsul. Nah, ini kapsul sambiloto ya, bukan endorse. Ini hanya contoh aja. Di sini ada juga kapsul sambiloto yang dari daun segar kemudian diolah dikeringkannya juga gak asal ngeringin ya. Jadi ada prosedurnya juga kalau mau ngeringin tanaman obat itu. Jadi suhunya berapa, pemanasannya berapa, waktu pengeringannya berapa jam, itu harus sesuai gitu, supaya emang untuk pengiringannya sendiri itu diperlukan supaya zat yang terdalamnya itu tidak rusak. Karena kenapa, kalau misalkan zat yang di dalamnya itu rusak, percuma dong kita mau bikin obat kalau malah jadi toksik, kalau malah jadi racun, bener gak? Nah, di sini juga ada kapsul sambiloto ya. Kapsul sambiloto biasanya udah melalui proses yang emang bagus sekali ya. Jadi dari mulai pemilihan bahannya itu juga harus benar-benar, jadi gak asal petik lah. Bisa menunjukkan ada juga ininya, umur tertentu yang waktu dipanen sambiloto itu seperti apa. Jadi misalkan 2 bulan nih harus dipanen, dikeringkan, langsung dibikin kapsul. Tapi sekarang banyak juga sih sambiloto itu dikombinasikan dengan madu. Biasanya orang awam itu biasanya bilangnya itu madu pahit atau madu hitam. Biasanya itu berbentuk botol sekitaran 250 atau 200 mili, saya kurang tahu sih. Tapi botol-botolnya itu gede-gede, biasanya bisa digunakan untuk obat. Orang tua mungkin pada tahu nih, ada madu pahit, madu hitam. Nah, sebenarnya itu isinya ada sambilotonya juga, madu pahit, karena sambiloto itu merupakan alkaloid basa yang emang kuat sekali ya. Jadi rasa pahitnya emang pahit banget. Rasa pahitnya itu hampir sama kayak batrawali. Nah, kayak Tinospora ecaulis. Itu hampir sama. Nah, di sini pemaparan yang dari tadi ya, cara penggunaannya untuk daun segar. Daun segar yang digunakan itu biasanya untuk pengobatan di rumah nih. Segenggam aja cukup sih. Itu segenggam kisaran 30-50 gram, ditumbuk kemudian ditambahkan air matang setengah cangkir sekitar 100 ml lah, kemudian saring dan bisa diminum sekaligus. Tapi untuk yang daun segar ini biasanya untuk orang-orang yang emang kuat banget makan yang pahit-pahit, jadi emang sambiloto itu pahit banget. Tetapi khasiatnya itu loh, jangan disangka ya, karena tidak ada obat yang enak itu cuma seblak ya. Yang kedua ada sambiloto yang telah dikeringkan. Cara penggunaannya bisa 3 gram direbus dan diminum 2 kali sehari sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena sambiloto itu jadi si lambungnya itu emang harus kosong terlebih dahulu. Karena sambiloto juga selain berkhasiat sebagai yang tadi telah saya sebutkan, sambiloto juga berkhasiat untuk menetralkan asam lambung. Soalnya kan sambiloto juga termasuk alkaloid basa. Jadi kan obat-obat lambung tuh biasanya kalau misalkan asamnya naik diredakan dengan yang basah. Jadi asam basah biasanya itu berperan ya. Terus ada yang dibikin kapsul juga. Itu kapsul biasanya dari daun kering yang udah dihaluskan, terus diminum sebanyak 2 kali sehari sebelum makan. 1 kapsul aja cukup ya, jangan banyak-banyak, nanti overdosis. Karena kelebihan makan sambiloto juga nggak banyak. Nggak boleh banyak, nanti kan ada efek sampingnya juga, karena obat itu dikonsumsinya berkurang. Ini ya, kalau penggunaan obat itu, kalau obat digunakan
dosisnya kecil, itu efektivitasnya emang berefek, tapi cuma lama kan. Kita kalau sakit pengennya cepat-cepat sembuh ya, gak mau terus-terusan sakit. Boleh gitu. Nah, terus ada juga nih yang lagi trendy banget, madu plus sambiloto atau sering disebut madu hitam. Biasanya ada tuh di apotek-apotek yang emang gede-gede sih itunya, emang harganya juga relatif mahal kalau madu sambiloto ini. Tapi sejujurnya kalau misalkan di dalam madu ini biasanya nggak cuma sambiloto sih, jadi ada beberapa herbal yang emang dikombinasikan. Biasanya yang madu hitam ini untuk yang diabetes. Nah, biasanya orang-orang diabetes nih kalau misalkan salah satu alternatif pengobatannya itu seperti madu dan sambiloto. Sebenarnya sih penggunaan obat itu, segala penyakit itu emang ada obatnya, tapi jangan langsung ke obat kimia. Jadi usahakan dulu kita pakai yang ada-ada aja, seperti ada tanaman obat, ada yang lain gitu. Jadi emang orang farmasi juga sih gak harus sakit ini pakai obat ini, pakai obat kimia gini-gini, gak perlu. Jadi pakai obat yang herbal juga itu lebih bagus loh, karena tingkat efek sampingnya juga kecil, terus toksisitas atau indeks keracunannya juga lebih kecil gitu daripada obat-obat yang emang sintetik atau dari kimia murni gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang efek samping sambiloto. Nah, selain ada khasiatnya juga, sambiloto juga mempunyai efek samping sih, tapi efek sampingnya jarang banget ditemui karena emang penggunaannya itu gak saklek gitu, jadi harus segini, tapi gimana kita gitu, jadi secukupnya kebutuhan keperluan tubuh kita. Nah, di sini efek samping sambilotonya juga ada sepertilah kehilangan nafsu makan, diare, muntah, muncul bercak kemerahan, atau kalau bercak kemerahan itu biasanya karena efek sensitif terhadap obat, itu biasanya ada loh. Kalau misalkan termasuk ada sih seseorang yang emang contohnya menggunakan obat ini langsung sensitivitasnya itu tinggi. Jadi misalkan seperti urtikaria itu kalau bahasa orang Sunda mah kaligata. Nah, kaligata. Nah, jadi obat juga bisa menimbulkan kaligata atau urtikaria ya bahasa ilmiahnya. Urtikaria seperti bercak-bercak merah, atau bahkan ada yang sampai bengkak wajah sampai seluruh tubuh itu ada. Jadi itu emang tiap orang itu sensitivitas obatnya itu sih berbeda-beda ya. Tetapi sambiloto juga patut diperhitungkan, jangan diberikan kepada ibu hamil. Kenapa demikian? Karena ada satu peneliti emang meneliti tentang ekstrak, yang emang meneliti tentang ekstrak sambiloto nih. Nah, jadi kemarin saya baca di suatu jurnal emang ada salah satu efek samping yang emang sensitif banget untuk ibu hamil, di mana nanti ibu hamil tersebut akan mengalami cacat tulang belakang. Mengapa demikian? Karena di sini ada enzim yang satu enzim yang atau hormon gitu kalau nggak salah, emang sensitif banget untuk ibu hamil, apalagi nanti ke bayinya akan beresiko untuk cacat tulang belakang. Nah, mungkin untuk pemaparan materi sambiloto ini cukupkan sekian, tetapi saya sebagai mahasiswa kesehatan gak lupa ngingetin nih, kita yuk sama-sama, gak mau kan hidup terus berdampingan sama corona kan, mau kemana-mana dibatasin, mau berkumpul-kumpul kan susah, harus jaga jarak, harus ini harus ini. Nah, sebagai salah satu awal kita memutus rantai penyebaran COVID-19, kita jangan dulu mikir yang aneh, kita harus ini ya. Tiga hal yang harus diperhatikan nih, memakai masker, ya kan? Tetapi memakai masker juga di sini maskernya juga yang seperti apa? Jangan asal pakai masker. Sekarang kan lagi trendy masker scuba. Sebenarnya itu boleh-boleh aja sih, tapi resiko pemaparan bakteri virusnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena masker yang seperti itu tipis. Bakteri itu bisa masuk ya, bisa masuk ke pori-pori kain itu, satu lapis masih bisa masuk, karena bakteri virus kuman itu termasuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, itu emang pinter banget gitu, dan emang pinternya itu lebih dari manusia, emang bener. Jadi
Masker scuba itu tipis. Coba kalian kalau mau pakai masker scuba tiup. Jadi eksperimen pakai lilin deh. Pakai lilin coba tiup. Kalau lilin itu padam, berarti masker yang kalian gunakan itu tipis. Ya, tipis. Nah, masker yang baik itu masker medis dan sekarang emang ada masker kain yang emang 3 lapis. Nah, itu bagus. Pertama, bakteri itu susah tembus ke saluran napas. Terus ada juga orang yang bilang kenapa sih harus pakai masker? Kan salah satu penyebaran COVID-19 itu melalui udara. Mengapa demikian? Karena virus itu termasuk hewan pandai. Virus itu kalau di udara itu mati, melayang. Kan sekitar kita juga sebenarnya virus itu ada ya, melayang. Tapi itu dia gak hidup, dia mati. Nah, mekanismenya masuk ke saluran ini kan ada membran basah, membran basah. Jadi si virus itu bisa hidup kalau ada media basah biasanya, media. Jadi virus itu berkembang biaknya itu cepat banget loh, hampir hitungan jam di dalam tubuh kita. Jadi misalkan satu virus 2 jam 3 jam kemudian itu bisa, jumlah virus dari satu virus itu bisa menghasilkan mutasi hampir 1000 atau 100. Bayangkan coba. Nah, itu gitu. Virus corona juga sama seperti itu juga. Letak itunya ya. Selain menjaga memakai masker ya, maskernya juga jangan yang asal masker gitu seperti scuba, jangan mentang-mentang trendy. Jadi kita mengabaikan kesehatan kita sendiri juga ya. Ingat pakai masker, setelah itu cuci tangan. Nah, cuci tangan itu minimalnya itu 20 detik ya. 20 detik itu dialiri oleh air. Kan pasti udah pada tahu ya cara-cara pencuci tangan ya. Ada 8 cara mencuci tangan, bisa dicari kembali. Mungkin itu sekarang udah menjadi kebiasaan baru. Jadi mungkin Akang Teteh dan adik-adik semua ini pasti juga pada ngerti ya cuci tangan gimana. Tetapi kalau misalkan mau ke luar ruangan yang emang akses untuk cuci tangannya juga sulit, kalian bisa juga membawa hand sanitizer ya. Sekarang banyak hand sanitizer mereknya makin bermunculan juga. Nah, selain memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini harus dilakukan ya minimal. Awalnya sih maksimalnya 1 meter, terus 1,5, sekarang pemerintah hampir 2 meter loh. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu makin acuh emang iya. Jadi pasien COVID itu makin meningkat yang positifnya, tetapi kesadaran masyarakat itu makin berkurang. Entah kenapa ini juga masih menjadi bahan evaluasi juga untuk kami, apalagi ya mahasiswa kesehatan gitu, harus banget di garda depan gitu ya, walaupun emang belum fix jadi profesi, tapi kita sebagai mahasiswa kesehatan gitu harus saling mengingatkan gitu betapa pentingnya itu untuk menjaga kesehatan ya, untuk menjaga lingkungan. Dan satu lagi saya hampir lupa, makan makanan yang emang bergizi. Apalagi lagi musim gini teh, harusnya persediaan vitamin kayak vitamin gitu harus banget, soalnya kan sistem imun. Nah, Sambiloto juga bisa, Sambiloto atau tanyain aja ke orang tua, mah pak orang itu anu kumaha, pasti pada tahu. Soalnya saya sering lihat sih di pinggir-pinggir selokan itu suka ada sebenarnya, tetapi ya kembali lagi ke kitanya juga ya untuk saling mengingatkan nih untuk memutus rantai penyebaran COVID. Minimal lakukan yang 3 ini aja. Kalian kan kita juga gak mau ya hidup terus berdampingan sama COVID, mau kemana-mana susah, mau sekolah juga harus daring. Kan daring juga sebenarnya lebih capek ya, kerasa soalnya. Nah, paling materi yang telah disampaikan seperti itu. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan Mbak Moderator. Oh iya, lupa. Untuk di akhir materi nanti akan ada kuis. Nanti link kuisnya akan dibagi ya di kolom chat. Ada door prize-nya juga loh. Jadi untuk 3 orang dengan peroleh poin tertinggi nanti akan kita kasih door prize ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
kasih kepada Muhammad Iqbal yang telah menyampaikan materi penyuluhan kesehatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Udah yang nanya ya. Ada yang nanya. Langsung aja ke sesi tanya jawab. Pertanyaannya Maksimalnya berapa tuh? maksimal 3 pertanyaan ya. Jadi dipilih aja. Pertanyaan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom chat ya. Sertakan nama sama asal instansinya. Mau langsung jawab Ada 3 pertanyaan. Ada 3. Ada 2. Saya bacakan dulu ya pertanyaan dari Teh Via Parwati dari PC Pemudi Persis ya. Mau tanya tentang obat asam urat apa ya, kalau ada bagaimana cara mengolahnya. Terima kasih. Kepada Muhammad Iqbal mau langsung dijawab atau mungkin dijawab ya? Ya langsung dijawab. Asam urat. Selain ya, saya akan menjawab ya untuk dari Teh Pia. Kebetulan ini adalah saudara saya. Jadi sekalian sharing juga ya Teh. Tentang obat asam urat ya Teh ya. Asam urat itu biasanya asam urat termasuk ke dalam penyakit sistem saraf otonom atau sistem saraf perifer karena tidak berhubungan dengan sistem saraf pusat ya. Biasanya kalau untuk obat-obat yang sintetik itu biasanya dikasih allopurinol juga udah bisa sih. Karena itu untuk sistem saraf perifer atau sistem saraf yang emang infusnya itu gak langsung ke otak tetapi ke sistem sumsum tulang belakang. Di sini sambiloto juga bisa Teh menggunakan sambiloto ya. Untuk pengobatan asam urat juga bisa menggunakan sambiloto. Untuk cara pengolahnya bisa daunnya langsung ditumbuk dan dikasih air matang, air panas dikocek-kocek terus diseduh ya. Nah, gitu kayak diseduh lah. Nah, bisa juga dikombinasiin juga dengan temulawak, kan temulawak atau bahasa orang Sunda mah kuning gede. Nah, bisa juga dikombinasiin dengan itu ya. Nah, cara pengolahannya itu bisa dikeringkan dulu kayak diseduh juga atau direbus kayak nyeduh teh. Untuk sambilotonya bisa. Kalau langsung dimakan secara langsung sambiloto kayaknya enggak deh. Soalnya sambiloto itu emang pahit banget. Pahit kayak batrawali. Nah, kepahitannya mungkin itu Teh untuk jawabannya. Bisa digunakan sambiloto juga. Sambiloto juga khasiatnya bisa juga untuk asam urat ya. Untuk pengolahannya juga bisa untuk diseduh atau ditumbuk. Kalau menggunakan daun segar bisa ditumbuk terus diseduh sama air panas ya. Tuh. Ya. Langsung lagi. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal yang telah menjawab. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Asep Taufik Insani ini. Ini dari BK Untas. Apakah sambiloto bisa digunakan sebagai obat untuk penyembuhan hati? Bagaimana sistem kerjanya dan apakah sambiloto ini bisa dikonsumsi jangka panjang? Silakan kepada Muhammad Iqbal untuk menjawab. Ya. Terima kasih untuk Pak Asep. Ya, di sini juga saya akan menjawab. Sambiloto bisa digunakan untuk penyembuhan hati, nggak spesifik ke penyembuhan hatinya sih. Jadi sambiloto itu biasanya lebih spesifiknya ke membantu kinerja sistem imun. Tadi mana kan salah satu khasiat dari sambiloto itu sebagai penetral racun. Pasti kan metabolisme racunnya itu terjadinya emang di hati. Jadi kalau sambiloto itu untuk penyembuhan hati rasanya kurang tepat sih. Lebih ke membantu metabolisme racunnya juga untuk sistem imun.
untuk detoksifikasinya kalau sambiloto. Kalau untuk pengobatan hati biasanya sambiloto kurang spesifik di hati, karena untuk membantunya saja, untuk membantu metabolismenya saja. Kalau di dalam hati itu sambiloto kan ada enzim-enzimnya juga, jadi sambiloto itu untuk istilahnya untuk membantu saja sih, ya, sampai penyembuhan hati. Karena untuk penyembuhan hati itu juga biasanya penyakitnya itu berbeda lagi, seperti hepatitis kan itu emang penyakit hati, penyakit hepar gitu ya, hepar itu hati. Jadi untuk sambiloto saya rasa kurang tepat, karena sambiloto itu hanya untuk membantu mekanisme detoksifikasi racun yang ada di hati atau yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Dan juga bagaimana sistem kerjanya, apakah sambiloto itu bisa dikonsumsi jangka panjang? Untuk sambiloto selama itu tidak ada efek samping yang tadi saya sebutkan, masih bisa digunakan secara jangka panjang, tapi dengan catatan tidak boleh berlebihan. Jadi harus sesuai. Jadi misalkan untuk daun segar minimal 3 gram itulah secuil, secomot sedikit lah. Jadi kalau mau lebih bagus, emang lebih bagus memakai kapsul yang udah berbentuk kapsul, karena itu emang dosisnya udah ditentukan dan udah spesifik banget untuk penyembuhan ya. Kalau untuk yang masih segar itulah seminggu 2 kali juga gak apa-apa. Tapi kalau penggunaannya itu secara benar-benar sehari, sekarang hari ini besok itu secara kontinu, takutnya terjadi efek samping itu juga ya. Paling itu untuk Pak Asep. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Muhammad Iqbal telah menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Puput Masku Agustini. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa sambiloto itu dapat berfungsi untuk meningkatkan imun. Namun dari yang saya tahu bahwa ada beberapa kalangan yang tidak boleh mengkonsumsi sambiloto, seperti orang yang memiliki penyakit autoimun. Kenapa untuk orang yang mempunyai autoimun tidak boleh mengkonsumsi sambiloto? Lalu berapa banyak dosis penggunaan sambiloto yang aman? Terima kasih. Kepada Muhammad Iqbal dipersilakan untuk menjawabnya. Nah, di sini tentang autoimunnya. Jadi maksud autoimun itu biasanya autoimun itu emang orang itu sensitif dalam arti autoimun itu kadang down banget dan emang kadang gak stabil nih. Jadi autoimun itu kadang drop banget, kadang naik banget. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan penggunaan obat-obat sintetik, tapi untuk penggunaan sambiloto sih emang iya takut, karena tetapi kita sesuai jurnal yang saya baca, sambiloto itu termasuk senyawa emang yang pinter gimana. Jadi kalau misalkan sistem imun kita down, baru sambiloto itu bereaksi. Tapi kalau sistem imun kita stabil, naik, sambiloto itu justru tidak bekerja. Jadi sebagai cadangan sistem imun juga sambiloto ya. Kalau untuk autoimun emang iya sih itu sensitif banget, jadi takutnya terjadi miskom nih antara sistem imun yang di tubuh kita sama zat yang ada di sambiloto juga. Nah takutnya gitu, jadi terkadangnya pegedruk gitulah. Jadi kalau secara analogikanya gitu, kalau menurut saya, tapi karena saya juga masih belajar juga ya, jadi saya juga di sini nge-share ilmu yang udah saya tahu ya. Untuk boleh mengkonsumsi sambiloto yang penyakit autoimun, kenapa sambiloto? Lalu ya. Untuk dosisnya sih biasanya untuk herbal itu kisaran range-nya 100 sampai 500 deh. Ya. Tapi mengapa untuk yang larutan yang segar itu lebih banyak, karena si zatnya itu emang sedikit gitu. Nah, kalau misalkan udah diproses itu dikumpulin si zat-zatnya juga. Kenapa yang kering sama yang daun segar itu lebih banyak penggunaannya? Karena emang kita gak bisa nentuin kalau misalkan dari 3 gram
Sambiloto itu emang plaponidin itu emang ada 3 gram kan, enggak kan? Nah gitu, jadi itu kemungkinan cuma ada 100 mili atau cuma 200 lah gitu lah. Jadi untuk range-nya lebih ke biasanya tergantung kemasan obatnya juga sih, beda-beda. Jadi tiap produsen obat itu biasanya beda-beda, ada yang 100 sampai 500, ada yang 200, tapi kisaran normal itu kurang dari 1 gram untuk obat biasanya. Atau bahkan untuk obat-obat yang emang sensitif banget itu kayak misalkan obat-obat yang emang pure isinya itu gak ada zat tambahan lain, itu biasanya di bawah 100 mili atau bahkan ada juga yang ada di bawah 1 mili. Contohnya seperti obat-obat diabetes, obat jantung biasanya itu paling besar itu kisar 50 mg lah. Kalau misalkan ada obat glime yang emang cuma penggunanya 1,5, termasuk juga untuk obat-obat asam urat itu dosisnya sangat tipis banget, sangat kecil banget, dan emang itu sensitif banget ya. Paling itu untuk teh puput, maaf kalau jawabannya kurang puas ya. Saya juga masih belajar. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yulia dari SMA Muhammadiyah 6 Trukasari. Izin bertanya, apakah Sambiloto bisa dipakai obat COVID-19? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, langsung dijawab aja ya. Waalaikumsalam untuk Teh Yulia dari SMA 6 Trukasari ya. Apakah Sambiloto bisa dipakai obat COVID-19? Sementara ya untuk yang jurnal-jurnal saya baca, emang COVID-19 itu belum ada obatnya. Pertama, salah seorang yang emang meninggal yang diakibatkan oleh COVID itu gak murni 100% yang disebabkan oleh COVID-19. Biasanya itu dipengaruhi oleh faktor komorbid atau faktor penyakit bawaan. Jadi misalkan seseorang nih, seperti saya contohnya lah, saya udah punya penyakit jantung atau paru-paru lah, atau komplikasi. Kita terserang emang sistem imunnya itu udah down, tambah lagi gini, mungkin jadi si COVID-19 itu berkembang biak atau bermutasi di dalam tubuh itu gampang, infeksinya itu gampang. Jadi emang kalau obat emang secara, kalau saya tahu ya, obat itu emang obat untuk COVID-19 itu emang gak ada, tapi saya mohon jangan tanya vaksin ya, karena masih ini. Kalau itu vaksin, kalau menurut saya gak ngedokterin nih, kalau vaksin emang 50-50 penyembuhan atau tidak, tapi kita harus lihat dulu KIPI-nya itu seperti apa kalau vaksin. Kebetulan saya belum mengetahui KIPI vaksin COVID-19 yang sekarang itu seperti apa, tetapi untuk obat COVID untuk secara sintetik itu belum ada lah, karena antivirus biasanya dikasih antivirus biasanya termasuk Sambiloto ini juga bisa sebagai antivirus, tapi ada tapinya. Sambiloto itu lebih spesifiknya ke sistem imun. Jadi mengapa Sambiloto ini menurut saya agak 50-50 juga sih untuk pengobatan COVID, tapi kita menstimulasi supaya sistem imunnya itu kuat loh. Jadi supaya sistem imun kita kuat, dan emang kalau sistem imun kita kuat, sel-sel pelindung tubuh kita kuat, ya insya Allah COVID-19 itu gak akan, dan selama kita mematuhi protokol kesehatan yang 3M tadi ya. Jadi untuk dipakai obat Sambiloto untuk obat COVID kayaknya kurang lengkap, kurang pas, kurang tepat, karena di sini Sambiloto berperan sebagai penstimulan di sistem imun tubuhnya. Jadi bukan saklek Sambiloto obat COVID-19, enggak. Jadi kita Sambiloto ini lebih ke merangsang supaya kita itu sistem imunnya itu lebih kuat, karena kalau dibicarakannya COVID itu emang sudah ada dari dulu, cuman yang COVID-19 ini mutasinya itu lebih hebat dan ukuran itu lebih besar dari ukuran virus sebelumnya.
kenapa disebut coronavirus disease? Karena salah satu ciri khas coronavirus yaitu berbentuk bulat seperti dan ada mahkota di tengahnya. Ya, itu. Jadi untuk pengobatan sambiloto yang digunakan untuk pengobatan COVID itu saya rasa kurang pas deh, karena saya tahu obat untuk COVID-19 itu emang nggak ada, tetapi sambiloto itu sebagai sistem imun, jadi untuk supaya imun kita ini kuat kok, jadi supaya si coronavirusnya minimal lah nggak bermutasi di tubuh kita gitu. Soalnya salah satu mutasi yang paling berbahaya di dunia mikrobiologi itu mutasi virus. Soalnya virus itu emang salah satu makhluk hidup yang emang berbahaya banget. Pertama, penularannya itu bisa melalui udara, bisa melalui cairan, dan bisa melalui sentuhan juga ada virus. Karena virus itu bisa hidup di benda diam, bukan bisa berdiam diri di benda diam. Salah satu virus corona itu ya, saya kasih tahu, virus corona itu bisa hidup, bisa menempel di benda mati itu selama 9 jam. Makanya kita kalau misalkan pesan paket atau apa-apa, kalau bisa disemprot dulu sampai sama desinfektan atau hand sanitizer ya di lab. Soalnya itu takutnya ada bawaan virus juga. Ya. Paling untuk Teh Yulia itu ya, saya rasa sambiloto itu kurang pas kalau dipakai obat COVID-19, tapi ya sebagai penstimulus sistem imun yang membentengi diri kita supaya terhindar dari COVID-19. Mungkin gitu ya. Ada di video. Bu Siti juga pulang deh. Jika nama suka. Ada lagi yang ditanyakan ya? Untuk teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Apabila ada, bagikan link kuis kan? Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin link akan dibagikan ya. Ini sama link absensi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, isinya apa yang komentar link kuis itu minimal ada lagi satu ya. Pertanyaan terakhir ya. Dari Iqbal Saiful Bani dari SMA Muhammadiyah 6, izin bertanya, kalau efek samping sambiloto itu apa dan juga manfaat yang sangat beruntung untuk manusia dari sambiloto itu? Terima kasih. Sebentar ya. Kepada Muhammad Iqbal dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Baik, ada pertanyaan lagi ya. Iqbal sama ya, sama saya namanya Iqbal. Efek samping sambiloto itu apa dan juga manfaat yang sangat beruntung untuk manusia dari sambiloto itu apa? Ya. Akan saya jawab. Untuk efek samping dari sambiloto itu dari beberapa jurnal yang saya baca emang nggak terlalu spesifik banget ya, jadi emang kecil banget kemungkinan efek samping yang akan terjadi di yang disebabkan oleh sambiloto. Biasanya efek samping yang dihasilkan oleh sambiloto seperti nafsu makan berkurang, seperti kalau orang yang sensitif terhadap obat biasanya seperti urtikaria atau pembengkakan wajah, itu pembuluh darah biasanya. Terus selain itu seperti diare, mual, muntah itu pasti ada. Soalnya itu merupakan efek samping umum dari obat, baik itu obat kimia maupun itu obat kimia atau obat herbal juga pasti sama ada efek samping mual, muntah itu pasti ada ya. Dan untuk keuntungannya juga, keuntungan atau khasiat mungkin ya Kang Iqbal. Khasiatnya juga selain sebagai imunomodulator, sambiloto juga bisa untuk diabetes,
untuk anti diare, untuk sakit perut, untuk panas, untuk pereda panas, dan juga untuk analgetik atau pereda nyeri. Nyerinya juga bisa analgetik kuat atau nyeri yang sangat emang kuat banget seperti nyeri kanker, itu juga bisa diatasi dengan sambiloto. Bahkan kemarin juga setelah sharing sama dospem 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 saya yang tadi sebutan, beliau juga ada saudaranya yang emang kanker payudara udah stadium 4 malahan emang udah gak bisa apa-apa lagi. Beliau cuma dikasih air rebusan sambiloto secara rutin dan alhamdulillah itu si sel tumornya itu melemah dan emang sekarang gak sembuh total, cuman ada perubahannya banget gitulah ya. Terus khasiatnya juga sebagai sistem imun juga, sebagai anti diabetes, sebagai obat-obat untuk penyakit sehari-hari seperti demam, mual, muntah bisa menggunakan sambiloto ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi mungkin? Boleh sekalian kita sharing. Kebetulan pertanyaannya udah 5, terus waktu juga nih. Sekalian kita kan mau kuis juga, ada kuis untuk biasa tuh nggak begitu kuis. Ada kuis sama link absensi juga ya, di mana sebentar. Untuk yang tidak on kamera, bisa on kamera terlebih dahulu karena akan diadakan sesi foto bersama nih. Sebelum pembagian link kuis, kita akan dilakukan sesi foto bersama. Ya, di sini cuma ada satu slide jadi gampang. Untuk Kang Iqbal dipersilakan untuk on kamera, untuk Teresu, untuk Teh Aida, Teh Nisa, dan ini nih Galaxy M20, cuma 20 udah soalnya banyaknya. Ya, kita akan lakukan sesi foto bersama. Aba-aba ya dari saya. Untuk Kang Nasrul, buka kameranya. On cam ya, on cam. Sebentar, belum saya kasih aba-aba nih. Untuk Mamade kepala Mamana Kertasari dipersilakan untuk on kameranya Pak, biar kita bersama dulu. Ya. Siap ya semuanya. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih ya teman-teman. Ntar kita akan bagikan dulu untuk link kuis. Kita akan buka dulu. Enggak ada. Untuk teman-teman dipersilakan foto ulang kembali. Enggak ke shoot. Ya, diulang lagi. Ya. Tinggal P. Ya. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Ada. Tadi saya kasih linknya dulu. Untuk semua dia mah. Ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih juga atas partisipasinya. Bentar.
Hmm. Ini saya bagikan link kuisnya ya. Oh iya Pak, unmute. Itu link kuisnya. Untuk panitia tolong catat waktu pengisian maksimal link kuisnya 15 menit ke depan. Seperti apa ya? Ini untuk link absensinya silakan diisi ya. Jadi yang atas itu link kuis dan yang bawah itu link absensi. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Ya, sekalian mengisi link, kami di sini dari tim mahasiswa program studi D3 Farmasi, barangkali ada saudara atau mungkin Akang Teteh yang kelas 12 sekarang yang mau kuliah kesehatan, yang bingung cari kuliah tempat kesehatan, boleh gabung bersama kami yaitu di keluarga besar Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di dalam Stikes Muhammadiyah Ciamis tersebut ada 5 jurusan. Yang pertama ada S1 keperawatan plus nurse, yang kedua ada D3 keperawatan, ketiga ada D3 kebidanan, dan yang keempat ada D3 farmasi, dan yang kelima ada D3 analis kesehatan atau laboratorium medik. Untuk teman-teman adik-adik yang masih SMA mungkin boleh yang mau join boleh gabung bersama kami, tentunya gabung, apalagi kalau pilihan jurusannya ke program studi D3 Farmasi, ada kami semua di sini, boleh ya bertemu juga di sini ya. Video. Di sini kami juga akan menayangkan sebuah video ya, video dari Dina chat yang kenal ya. Untuk pendaftarannya juga, kalau kalian gak mau melalui tes tulis dan tes case, bisa menggunakan jalur PMDK, yaitu menggunakan penyetaraan nilai rapot dari mulai semester 1 sampai semester 5 ya. Untuk pendaftarannya dimulai dari untuk gelombang sekarang kalau nggak salah dari bulan Januari sampai Februari, dan bisa diperlihat. Di sini teman-teman ada satu video ya. Jadi simak baik. Masih going.
Nah, mungkin itu sekilas ya salah satu perkenalan kampus kami, yaitu kampus Stikes Muhammadiyah Ciamis yang terdapat di Jalan Kiai Ahmad Dahlan Ciamis. Nah, di fasilitasnya tadi udah pada lihat ya di cuplikan video tadi bahwa di Stikes Muhammadiyah Ciamis itu terdapat ada asrama. Asrama dihususkan untuk mahasiswa yang kuliah di sini, tapi tidak semua mahasiswa diwajibkan untuk melakukan asrama. Setelah itu ada laboratorium yang memang lengkap banget, tadi udah dilihat ya di video. Terus ada fasilitas transportasi yaitu bus dan mobil juga ada. Terus ada sarana tempat ibadah itu juga luas. Dan salah satu keunggulan dari Stikes Muhammadiyah Ciamis yaitu terletak di pusat kota dan emang letaknya sangat strategis banget. Jadi Stikes Muhammadiyah Ciamis itu dekat banget sama alun-alun kota Ciamis. Selain itu dekat juga ke akses pusat pembelajaran di Ciamis. Bagi untuk adik-adik atau mungkin akang teteh yang ada saudaranya yang berminat untuk kuliah di kesehatan, boleh gabung bersama kami untuk menjadi bagian dari keluarga besar Stikes Muhammadiyah Ciamis ya. Untuk akses pendaftarannya bisa tadi diklik aja di pmb.stikesmucis.ac.id ya. Untuk info lebih jelasnya kalian bisa cek di Instagram. Di Instagram juga ada Stikes Mucis ya, ada di Instagram. Terus untuk kalian yang emang berminat ke prodi D3 Farmasi, boleh kepoin aja IG-nya D3_Farmasi Mucis. Kalau nggak salah cari aja D3 Farmasi Mucis, pasti ada. Di situ berisi tentang kegiatan kami selama di program studi D3 Farmasi itu seperti apa. Terus jangan menyangka kami dari program D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis, farmasi juga tidak hanya menghubulung obat gitunya, tapi kita juga belajar tentang akuntansi segala macam hal yang emang kita indeks lulusnya itu bisa membuat suatu produk, baik itu produk makanan, produk kosmetik, produk obat atau produk dan yang lainnya. Untuk teman-teman yang sedang melakukan quiz, kami masih tunggu ya. Ada door prize-nya loh untuk 3 orang pemenang. SMA gini gitu, cuma nanti karena penyuluhan di Untuk pemenang door prize yang pertama diberikan kepada Pak Made dari SMA Muhammadiyah 6 Kertasari. Pemenang door prize kedua yaitu dari kedua dulu ya. Pemenang door prize kedua diraih oleh Yulia dari SMA Muhammadiyah 6 Kertasari. Dan yang ketiga diraih oleh ya kene mun saya terjadi Wanda Cari. mana ada kan? Oh, mau gabung berarti gitu. Ya sama berarti. Ketiga diraih oleh Wanda dari SMA 6 Muhammadiyah Kertasari. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Acara telah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup saja. Untuk prize kebetulan yang diborongnya oleh SMA Muhammadiyah Kertasari. Untuk penerimaan door prize insya Allah minggu depan saya sendiri kebetulan karena saya orang sana, jadi akan diberikan secara langsung ke yang memenangkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian acara penyuluhan kesehatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.